Makam Sultan Mahmud Badarudin I. Makam Sultan Mahmud Badarudin I ini berada di kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun nama asli dari Sultan Mahmud Badarudin I ini ialah Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Beliau merupakan anak dari Sultan Muhammad Mansur Kebon Gede dan ibunya bernama Nyi Masenga. Ia dilahirkan sekitar tahun 1690 Masehi di lingkungan Keraton Palembang. Dan ia merupakan putra ketiga dari 5 bersaudara yang terkenal dari satu ibu. Kesultanan Palembang pertama kali didirikan dan diresmikan oleh Susuhuna Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syaidatul Imam pada tahun 1666. Masa pemerintahan beliau inilah setelah penutupan masa raja-raja sebelum Masehi, beliau mendirikan kesultanan dan beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Candi Welang dengan nama asli Kiai Mas Hindi. Jadi setelah beliau, Kesultanan Palembang ini dipimpin oleh anaknya yaitu Sultan Mansur Jayo ing Lago yang makamnya berada di 32 Ilir. Dan beliau ini lebih dikenal dengan sebutan Sultan Sunan Kebon Gede. Kemudian Kesultanan Palembang Darussalam ini dipimpin oleh adiknya yang bernama Sultan Agung Komarudin Sri Kruno. Lalu dipimpin oleh Sultan yang keempat yaitu Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau yang kita sebut dengan Sultan Mahmud Badarudin I. Sebelum menjadi sultan, beliau adalah pendekar yang berkelana dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pulau ke pulau lain, dan dari satu negeri ke negeri lainnya. Sebelum diangkat menjadi sultan, beliau adalah seorang pangeran yang masa itu di Kesultanan Palembang Darussalam terjadi kemelut. Jadi beliau berangkat ke daerah lain dan untuk menjadi seorang pangeran konon beliau pernah diuji atau dibuktikan oleh Kaisaran Cina dengan dimasukkan ke dalam kuali atau wajan besar. Kemudian beliau berhasil dan diakui oleh Kekaisaran Cina bahwa beliau memang benar seorang pangeran dan kembali ke Palembang dengan membawa pasukan sebanyak kurang lebih 1.000 orang. 500 orang pasukan ditinggal di daerah Mentok, Bangka Belitung, dan 500 orang pasukan lainnya dibawa ke Palembang. Pada abad ke-17 hingga 18, Kesultanan Palembang didirikan dan mendapatkan legalitas dari Kesultanan Turki Utsmani. Dengan memberikan kesultanan ini, status khusus merupakan sebagai bentuk wilayah muslim yang diakui oleh kekuatan dunia. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi politik Sultan Mahmud Badarudin I, tetapi juga membawa Palembang lebih dekat dengan jaringan dunia Islam internasional. Sultan Mahmud Badarudin I ini tidak hanya dikenal sebagai pengusaha politik, tetapi juga sebagai pemimpin agama yang berpengaruh di wilayah Palembang dan sekitarnya. Pengaruh Sultan Mahmud Badarudin I ini memperkuat identitas Islam juga tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan seperti pembangunan Masjid Agung Palembang. Selain memperkokoh kedaulatan internal, Sultan Mahmud Badarudin I ini juga memperluas jaringan diplomasi Kesultanan Palembang dengan negara-negara di luar Nusantara, seperti Cina dan kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara termasuk Johor, Kelatan, dan Kedah. Salah satu ciri kepemimpinan Sultan Mahmud Badarudin I ini adalah visinya yang maju dalam bidang pembangunan seperti Kawah Tekurep, Benteng Kuto Besak, dan Masjid Agung. Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo memiliki 12 orang istri dari pernikahannya ini. Ia dikaruniai sekitar 33 orang anak. Sultan Mahmud Badarudin I ini wafat pada malam Sabtu tanggal 17 September tahun 1757 Masehi dalam usia 68 tahun dan dimakamkan di Gubah Kawah Tengkurap di Lemabang. Oleh sebab itu ia dikenal dengan sebutan Sunan Lemabang. Ini merupakan tempat makam khusus Sultan Mahmud Badarudin I. Di sebelah kanan makam beliau yakni ada Ratu Sepuh atau Raden Ayu Ciblung. Lalu di sebelah kiri beliau itu ada Ratu Gading dengan nama asli Fatimah Tuzahro. Lalu ada Ratu Mas Ayu atau Limbanion dan Ratu Nyai Mas Naimah. Lalu di sebelah kiri daripada makam Ratu Gading ada makam Imam Sayyid Al-Idrus yang merupakan guru besar atau penasihat bagi Sultan Mahmud Badarudin I. Nah, salah satu keturunannya yaitu Sultan Ahmad Najmuddin Adikusumo melanjutkan masa kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam. Di pemerintahannya, ia meneruskan daripada tampuk Kesultanan Palembang Darussalam dari ayahnya. Dan hingga saat ini masih ada beberapa keturunan Kesultanan Darussalam yang masih hidup.